Pahami batasmu. Jangan biarkan orang lain menulis cerita hidupmu. Demikian kata Steve Maraboli, seorang penulis dan pembicara motivasi asal Amerika. Kutipan ini menjadi pengingat bahwa dalam hidup, kita harus punya kendali atas diri sendiri, termasuk menyadari sejauh mana kita bisa melangkah dan di mana kita harus berhenti. Banyak orang merasa wajib menyenangkan semua orang, bekerja tanpa henti, atau selalu tampil kuat, padahal sejatinya kita semua punya keterbatasan. Ketika seseorang tak mengenali batas dirinya, dia rentan terjebak dalam kelelahan, tekanan mental, bahkan kehilangan arah hidup. Pengenalan terhadap batas bukanlah bentuk kelemahan, melainkan bentuk kecerdasan emosional dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam dunia yang terus menuntut produktivitas, kecepatan, dan pencapaian tanpa henti, banyak orang merasa bersalah ketika berhenti sejenak. Kita seringkali lupa bahwa manusia bukanlah mesin yang bisa berjalan tanpa henti. Tubuh dan pikiran kita butuh istirahat, dan emosi kita butuh ruang untuk pulih. Tanpa memahami batas, kita justru membebani diri secara berlebihan. Bahkan ketika kita merasa masih mampu, belum tentu itu berarti kita harus terus memaksakan diri. Ada kalanya berhenti bukan tanda menyerah, melainkan langkah bijak untuk menjaga keberlangsungan diri dalam jangka panjang. Tidak sedikit orang yang mengira bahwa mengatakan tidak berarti egois atau kurang empati. Padahal, batas justru mengajarkan kita tentang bagaimana membangun relasi yang sehat. Ketika kita tahu batas kita jadi tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga diri. Kita bisa menolong orang lain tanpa mengorbankan kestabilan pribadi. Dengan memahami batas, kita menciptakan ruang aman, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, karena semuanya berjalan dalam kesadaran dan saling menghargai. Selain hubungan sosial, batas juga berlaku dalam hal ambisi dan mimpi. Memiliki impian besar tentu penting, tapi memahami kapasitas diri juga tidak kalah krusial. Terkadang kita memaksakan target yang tidak realistis, hanya karena merasa tertinggal dari orang lain atau ingin terlihat hebat di mata publik. Padahal setiap orang punya ritmenya sendiri. Ketika kita memaksa di luar batas tanpa persiapan, kita justru menjerumuskan diri ke dalam frustasi. Mengenali batas adalah langkah awal untuk membangun strategi yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Banyak kegagalan dalam hidup bukan berasal dari kurangnya usaha, melainkan karena kurangnya pemahaman akan batas. Orang bisa saja jatuh, bukan karena tidak kuat, tetapi karena terus memikul beban tanpa tahu kapan harus berhenti. Bahkan dalam dunia olahraga, atlet profesional sangat paham kapan mereka harus beristirahat agar tidak mengalami cedera. Ini adalah bukti bahwa kekuatan sejati bukan sekadar soal seberapa lama kita bisa bertahan, tapi seberapa bijak kita mengenali sinyal tubuh dan pikiran yang meminta jeda. Dengan menyadari batas, kita belajar menghormati proses. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita tetap utuh sampai tujuan. Batas membantu kita menjaga keseimbangan, agar kita tak kehilangan makna di tengah perjalanan. Memahami batas, bukan untuk membatasi dirimu menjadi kecil, tapi untuk membangun fondasi yang kokoh dalam melangkah. Karena hanya dengan mengenali batas, kita bisa tahu kapan harus melaju, kapan harus berhenti, dan kapan harus mengambil arah yang baru dengan lebih sadar. Batas individu adalah garis tak terlihat yang menandai sejauh mana kita bisa menerima, memberi, dan berinteraksi dengan dunia luar. Ia bisa berbentuk batas fisik seperti ruang pribadi, atau batas emosional seperti ketahanan terhadap tekanan psikologis. Sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa batas itu perlu. Banyak yang hidup seolah harus selalu siap untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tanpa sadar bahwa mereka sedang mengorbankan diri sendiri. Menyadari batas berarti menyadari siapa diri kita, apa kebutuhan kita, dan apa yang seharusnya kita jaga agar tetap sehat secara mental, emosional, maupun fisik. Ini bukan bentuk egoisme, tapi bentuk penghormatan pada eksistensi diri. Batas tidak selalu tampak jelas, ia seringkali terletak pada hal-hal yang kita rasakan tapi sulit kita jelaskan. Misalnya, rasa tidak nyaman saat orang lain mencampuri keputusan pribadi kita, atau rasa lelah yang berlebihan setelah menjalani rutinitas sosial yang padat. Ketika kita tidak mampu mengenali sinyal ini, kita cenderung membiarkan diri terus berada dalam situasi yang menguras energi dan merusak kestabilan batin. Mengetahui di mana batas kita membuat kita mampu menarik garis yang sehat,
agar kita tidak terlalu jauh terseret ke dalam hal-hal yang sebetulnya bukan tanggung jawab kita. Ini adalah langkah awal untuk mulai hidup dengan lebih sadar dan seimbang. Memahami batas bukan berarti kita menutup diri dari dunia luar. Justru sebaliknya, dengan batas yang sehat, kita bisa lebih terbuka karena kita tahu bagaimana menjaga diri. Kita bisa membangun relasi yang sehat, komunikasi yang jujur, dan keputusan yang berdasarkan kesadaran, bukan keterpaksaan. Batas membantu kita mengenali kapan kita bisa berkata iya, dan kapan harus berkata tidak. Keduanya sama-sama penting dan tidak membuat nilai kita sebagai manusia berkurang. Ketika kita paham batas, kita juga mengajarkan orang lain untuk menghormati kita, karena penghargaan itu dimulai dari dalam diri sendiri. Banyak orang merasa bahwa menunjukkan batas sama dengan bersikap defensif atau terlalu sensitif. Padahal, batas adalah bentuk perlindungan yang sangat penting bagi kestabilan hidup kita. Ia ibarat pagar di sekitar rumah, bukan untuk menutup semua pintu, melainkan untuk menjaga siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi banyak tuntutan, tekanan, dan interaksi yang bisa menguras energi. Tanpa batas yang jelas, kita menjadi terlalu terbuka terhadap gangguan, manipulasi, bahkan eksploitasi. Perlindungan ini bukanlah ketakutan, melainkan tindakan sadar untuk menjaga kewarasan dan ketenangan batin. Batas juga penting untuk mencegah kita dari kelelahan emosional. Ketika kita merasa harus selalu tersedia untuk orang lain, menjadi tempat curhat, penolong, penyemangat, atau pelaksana keinginan mereka, kita sering lupa bahwa diri kita sendiri pun butuh ruang untuk bernapas. Jika terus dipaksakan, kita bisa jatuh dalam kondisi burnout atau bahkan depresi. Menyediakan waktu untuk diri sendiri, istirahat dari interaksi sosial, atau mengambil jeda dari pekerjaan adalah bentuk perlindungan terhadap kapasitas mental kita. Ini bukan berarti kita tidak peduli, tetapi justru bentuk kepedulian paling dalam terhadap keberlangsungan diri sendiri. Selain itu, batas juga menjaga kita dari konflik yang tidak perlu. Ketika kita tidak menetapkan batas, orang lain bisa jadi tidak tahu kapan mereka melewati garis dan menyakiti kita. Kita pun menjadi rentan menyimpan luka, kemarahan, atau kekecewaan yang tidak pernah tersampaikan. Sebaliknya, ketika kita berani menetapkan batas dengan tegas tapi bijak, kita membangun komunikasi yang sehat dan saling menghargai. Kita bisa menjelaskan apa yang bisa diterima dan apa yang tidak, tanpa harus marah atau menyakiti. Ini membuat kita lebih aman secara emosional, dan orang lain pun bisa lebih memahami cara terbaik untuk berinteraksi dengan kita. Menetapkan batas yang sehat bukanlah sesuatu yang egois, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita perlu tahu kapan harus mengatakan cukup, kapan harus menarik diri, dan kapan harus berbagi. Banyak orang merasa bersalah saat menetapkan batas karena takut dianggap sombong atau tidak peduli. Padahal, dengan menetapkan batas, kita justru menunjukkan bahwa kita menghargai waktu, tenaga, dan kapasitas kita. Batas yang sehat memungkinkan kita untuk memberi dengan tulus, bukan dengan terpaksa. Kita menjadi lebih jujur dalam bertindak karena semua yang kita lakukan bukan hasil tekanan, melainkan pilihan yang sadar dan rela. Cara menetapkan batas bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, tidak menjawab pesan di luar jam kerja, menolak ajakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, atau mengatakan tidak saat tubuh dan pikiran butuh istirahat. Ini terdengar sederhana, tetapi seringkali sulit dilakukan karena kita terbiasa memprioritaskan kenyamanan orang lain. Padahal, jika kita terus mengorbankan diri demi orang lain, lama-kelamaan kita akan merasa kosong dan kelelahan. Menetapkan batas berarti membangun keseimbangan, agar kita bisa tetap berfungsi dengan baik tanpa merasa hancur di dalam. Ini bukan hanya soal melindungi diri, tetapi juga menjaga kualitas dalam memberi. Batas yang sehat juga perlu dikomunikasikan dengan jelas. Jangan berharap orang lain mengerti batas kita jika kita sendiri tidak pernah menyampaikannya. Bicarakan dengan jujur namun tetap tenang, tentang apa yang kita butuhkan dan apa yang membuat kita tidak nyaman. Orang yang dewasa akan menghargai batas tersebut, dan jika tidak, itu menjadi sinyal bahwa relasi tersebut mungkin tidak sehat. Kita tidak bisa mengontrol respon orang lain, tetapi kita bisa mengontrol sikap kita untuk menjaga diri. Saat kita mampu menetapkan batas secara konsisten, kita sedang membentuk identitas yang kuat,
bahwa kita punya nilai dan kita menghargai diri sendiri. Dalam hubungan, baik itu persahabatan, percintaan, maupun keluarga, batas adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dan rasa saling menghargai. Banyak konflik terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena batas yang tidak jelas. Orang tua mungkin merasa berhak mengatur seluruh hidup anaknya, pasangan mungkin merasa boleh mengontrol segala hal, atau teman merasa bisa bergantung sepenuhnya tanpa memperhatikan kondisi kita. Jika kita tidak menegaskan batas sejak awal, hubungan bisa menjadi beban, bukan sumber kekuatan. Batas menciptakan ruang sehat bagi dua pihak untuk tetap menjadi diri sendiri, sambil tetap terhubung dengan cara yang saling mendukung. Hubungan tanpa batas berisiko membuat salah satu pihak merasa tercekik, kehilangan jati diri, atau selalu harus mengalah. Ini sering terlihat dalam hubungan yang toksik, di mana satu orang merasa memiliki kuasa penuh atas yang lain. Dengan menetapkan batas, kita tidak hanya melindungi diri, tetapi juga membantu orang lain untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kita tidak bertugas untuk menyelamatkan semua orang, atau menjadi sumber kebahagiaan satu-satunya bagi orang lain. Hubungan yang sehat dibangun dari dua pribadi yang utuh, bukan dari saling bergantung tanpa arah. Batas membuat kita bisa mencintai tanpa kehilangan diri. Membicarakan batas dalam hubungan juga membuka ruang dialog yang dewasa. Kita bisa saling bertanya, apa yang membuatmu nyaman? Apa yang menjadi prinsipmu? Apa yang tak bisa ditoleransi? Dengan begitu, kita dan orang lain bisa saling memahami dan menghindari kesalahpahaman. Hubungan pun menjadi lebih kuat karena dibangun di atas kejujuran dan kesadaran, bukan asumsi dan tuntutan. Batas bukanlah tembok yang memisahkan, tapi jembatan yang memperjelas posisi masing-masing, agar tidak saling menyakiti. Dengan memahami dan menghormati batas, kita menciptakan koneksi yang lebih tulus dan tahan lama. Ketika seseorang terus memaksakan diri melampaui batasnya, dampak yang muncul bukan hanya bersifat fisik, tapi juga mental dan emosional. Kita mungkin merasa bangga saat mampu menyelesaikan banyak hal sekaligus, namun tanpa sadar sedang mengorbankan keseimbangan batin. Tubuh yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat bisa mengalami kelelahan kronis, insomnia, dan gangguan kesehatan lainnya. Sementara secara mental, kita jadi mudah stres, cepat marah, dan kehilangan motivasi. Semua itu adalah sinyal bahwa kita telah melangkah terlalu jauh, melewati ambang wajar yang seharusnya kita jaga. Tidak peduli sekuat apa seseorang terlihat dari luar, setiap orang tetap memiliki titik jenuh yang tak bisa diabaikan. Selain itu, melampaui batas secara emosional bisa membuat seseorang merasa hampa. Kita jadi mudah merasa kecewa, marah pada diri sendiri, bahkan merasa tidak berharga ketika hasil yang dicapai tidak sesuai harapan. Ini sering dialami oleh mereka yang selalu menuntut kesempurnaan atau membandingkan diri dengan orang lain. Ketika batas diri diabaikan demi mengejar validasi eksternal, kita kehilangan arah dan merasa tidak pernah cukup. Padahal, kita hanya perlu berhenti sejenak dan menyadari bahwa menjadi manusia itu bukan tentang terus-terusan memberi atau berprestasi, melainkan tentang bagaimana menjaga diri agar tetap utuh dan bahagia dalam prosesnya. Terus-menerus melampaui batas bukanlah tanda kekuatan, melainkan ketidakmampuan untuk mendengar jeritan dari dalam diri. Bahkan dalam dunia profesional, tidak mengenali batas bisa berakibat fatal. Banyak orang sukses yang akhirnya mengalami kejatuhan karena lupa menjaga kesehatan mental dan relasi pribadinya. Tekanan pekerjaan, ambisi tanpa jeda, dan rutinitas yang melelahkan membuat mereka kehilangan keseimbangan hidup. Ini adalah pelajaran bahwa batas bukan hanya untuk menghindari kelelahan, tetapi untuk menjaga kesinambungan dalam berkarya. Kita bisa tetap produktif dan berprestasi, asalkan tahu kapan harus melambat. Menghormati batas bukan berarti menolak tantangan, melainkan memastikan bahwa kita siap secara utuh untuk menghadapi setiap perjalanan panjang yang akan datang. Menjaga batas bukan hanya tentang menolak sesuatu, tetapi juga tentang bagaimana kita konsisten dengan keputusan yang telah kita buat. Banyak orang mampu menetapkan batas, tapi goyah saat tekanan datang, baik dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, mempertahankan batas memerlukan keberanian dan ketegasan yang lembut. Kita harus belajar untuk tetap berdiri pada prinsip tanpa menyakiti, tegas tapi tidak keras kepala. Tidak semua orang akan langsung memahami atau menerima batas yang kita buat,
dan itu tidak apa-apa. Tugas kita bukan membuat semua orang setuju, tetapi menjaga diri agar tetap sehat dan utuh secara jangka panjang. Mempertahankan batas juga berarti kita harus peka terhadap perubahan situasi dan tetap terbuka untuk menyesuaikan diri, selama tidak mengorbankan nilai-nilai yang kita pegang. Ada saat di mana batas bisa diperluas, dan ada juga saat di mana batas harus diperketat. Kemampuan membaca keadaan ini adalah bagian dari kebijaksanaan. Kita tidak bisa mempertahankan semua batas dengan cara yang sama dalam setiap situasi. Tapi selama kita paham apa yang sedang kita lindungi dan mengapa itu penting, kita bisa bersikap fleksibel tanpa kehilangan arah. Dalam konteks ini, mempertahankan batas bukan tindakan kaku, melainkan bentuk adaptasi yang tetap berpijak pada kesadaran diri. Selain itu, penting juga untuk menyadari bahwa mempertahankan batas bisa mengubah dinamika hubungan. Tidak semua orang akan senang dengan perubahan ini. Ada yang merasa tersinggung, menjauh, atau bahkan menantang batas tersebut. Tapi disinilah proses pemurnian terjadi. Orang-orang yang benar-benar menghargai kita akan tetap tinggal dan beradaptasi, sedangkan mereka yang hanya ada untuk memanfaatkan mungkin akan pergi. Ini bukan kehilangan, tapi penyaringan alami. Menjaga batas dengan bijak berarti memberi ruang bagi hubungan yang sehat dan bermakna, sekaligus menjauh dari hal-hal yang hanya menyakiti atau menguras diri. Seseorang yang memahami batas dirinya adalah seseorang yang benar-benar mengenal siapa dirinya. Ia tahu apa yang membuatnya kuat, apa yang membuatnya rapuh, dan di mana ia harus berhenti sejenak untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Dalam dunia yang semakin menuntut kecepatan dan kesempurnaan, kemampuan untuk menetapkan dan menghormati batas adalah bentuk kecerdasan yang tak ternilai. Ini bukan semata-mata tentang menghindari kelelahan, tetapi tentang menghargai diri sebagai manusia yang utuh, yang tidak harus selalu tersedia untuk semua orang, atau tampil sempurna setiap saat. Dengan menetapkan batas, kita memberikan diri kita ruang untuk tumbuh tanpa tekanan yang tidak perlu. Kita juga mengajarkan orang lain bagaimana cara memperlakukan kita dengan layak. Hubungan yang sehat, produktivitas yang berkelanjutan, serta keseimbangan hidup, semuanya berakar dari pemahaman tentang batas. Tidak berarti kita harus selalu membentengi diri, tetapi kita belajar untuk memilih dengan sadar, apa yang layak diterima, apa yang harus dilepas, dan bagaimana menata ulang prioritas agar tidak kehilangan arah. Konsekuensi dari tidak memahami batas bisa sangat merugikan, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mulai mendengarkan tubuh dan perasaannya sendiri. Jangan tunggu sampai kelelahan menjadi kebiasaan, atau sampai tekanan batin berubah menjadi trauma. Kita bisa mencegah semua itu dengan satu langkah sederhana. Berhenti, merenung, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini? Dari situ, kita bisa membangun kebiasaan baru yang lebih sadar dan sehat. Menjaga dan mempertahankan batas memang tidak selalu mudah. Akan ada konflik, rasa bersalah, bahkan kehilangan. Tapi di balik semua itu, kita akan menemukan versi diri yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kita akan lebih paham bagaimana menjaga energi, memilih relasi yang tulus, serta menjalani hidup tanpa merasa terus-menerus terbebani oleh ekspektasi orang lain. Batas bukanlah penghalang, tapi penuntun agar kita tetap berada di jalur yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan kita sendiri. Pada akhirnya, memahami batas adalah bentuk cinta yang paling tulus kepada diri sendiri. Ini adalah cara kita merawat kehidupan yang seringkali lupa kita jaga karena terlalu sibuk memenuhi dunia luar. Jangan takut untuk berkata tidak, jangan ragu untuk istirahat, dan jangan merasa bersalah saat memilih diri sendiri. Karena saat kita mampu menjaga diri dengan baik, kita akan lebih mampu hadir untuk orang lain dengan cara yang sehat, ikhlas, dan penuh makna. Pahami batasmu, dan kamu akan menemukan kekuatan sejati di dalamnya.